sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat kece. Jadi buat teman-teman yang baru dengar, apa sih itu Kece Talks, Kece Talks? Kita sambil mengalir ya, silakan teman-teman yang baru join, dipersilakan. Ajakin juga teman-teman lainnya yang kiranya sudah daftar, tapi lupa mungkin, biasanya suka lupa nih, atau masih tidur. Jadi saya perkenalan dulu, saya Rizky Saragih dari Hotel Kece atau dari Kece Talks. Jadi Hotel Kece ini kalau buat teman-teman tahu, sebenarnya ini bisa dibilang bukan hotel, tapi ini adalah bisa dibilang startup, di mana Hotel Kece ini kamu bisa menemukan beberapa beragam hotel-hotel yang kece di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang misalnya nih mau liburan kemana ke daerah Jogja atau bahkan di Jakarta sekalipun, tapi bingung hotel apa sih yang punya spot-spot yang kece, entah itu roomnya, entah itu swimming poolnya atau spot-spot lainnya, monggo mampir aja di YouTube channelnya Hotel Kece dan juga di media sosialnya @hotelkece. Nah, karena selama pandemi ini tentunya kita semua bersedih, tentunya kita semua saling menguatkan, kita tetap di rumah aja, tetap semangat, tetap optimis. Kita nggak boleh berdiam diri aja, makanya Hotel Kece berinisiasi untuk bikin Kece Talks. Yeay! Yeay! Nah, Kece Talks perdana sore kali ini, temanya adalah Kece Talks tetap fit di rumah aja ya. Udah persiapan bawa barang. Wow! Dan Kece Talks sore hari ini dengan tema tetap fit di rumah aja, tentunya udah teman-teman bisa lihat sendiri dengan dua narasumber cantik dan non-energik kita. Yang pertama itu ada Mbak Melisa Gilbert. Halo. Mbak Melisa Gilbert ini adalah Strong Nation Instructor, dan satu lagi yang paling cantik ini adalah Mbak Astrini Putri atau Mbak Asput. Halo. Mbak Asput ini sibuk bisa dibilang sebagai presenter ya. Nah, itu dia teman-teman, sahabat kece semuanya. Jadi sore ini kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih caranya untuk bisa tetap bugar, tetap bisa mungkin olahraga dikit-dikit gitu lah. Mungkin teman-teman yang biasanya udah langganan fitness atau klub kebugaran sih ya, klub kebugaran. Di luar sana sangat riskan mungkin kalau untuk berolahraga di sana. Jadi mungkin olahraga di rumah aja, atau di kamar mungkin, atau mungkin di lobi rumah, di garasi, atau dimanapun. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng. Buat teman-teman di sini, terima kasih yang sudah membeli tiket, karena sebagian tiket yang teman-teman beli itu nantinya akan didonasikan melalui partner donasi kita, Dompet Duafa, untuk rekan-rekan kita, untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan virus COVID-19. Dan tentunya bersama-sama kita terus mendoakan agar wabah ini segera pergi jauh dari jauh dari dunia. Amin. Nah, untuk teman-teman yang masih pingin berbuat baik selama webinar ini berlangsung, tentunya masih bisa banget untuk berdonasi dengan cara membeli tiket ini. Misalnya kan kamu udah beli satu, aduh aku ada rezeki lebih nih, habis THR misalnya kan, keluar habis THR, atau habis dapat arisan virtual misalnya kan. boleh banget dibeli lagi tiketnya 5, 10, silahkan. Nantinya insya Allah kita akan amanah, kita akan sisihkan sebagian untuk mereka-mereka, untuk saudara-saudara yang membutuhkan di kala pandemi ini. Langsung aja tanpa panjang lebar, sekali lagi bersama sore hari ini Kece Talks tetap fit di rumah aja bersama Mbak Melisa Gilbert atau Mbak Mel selaku Strong Nation Instructor, dan juga Mbak Astrini Putri aka Mbak Asput selaku presenter. Yeay! Tangan dong. Wah, kedengeran ya. Oh iya ya, di mute soalnya ya. Iya, benar. Oke, mungkin pertama aku mau ngobrol sama Mbak Mel tuh Mbak Asput dulu nih. Bebas ya. Terserah. Mbak Mel dulu gimana? Boleh. Gimana, dulu ya. Halo sore Mbak Mel. Selamat sore. Dan sekali nih di rumah, luar biasa. Terlalu gitu ya. Terlalu gitu dandannya ya. Aku juga biasa gini kok. Lagi di rumah Mbak Mel? Lagi di rumah
karena hari ini kebetulan buat syuting. Jadi aku sama kayak Asput juga, presenter juga. Oke. Jadi pas banget nih. Jadi ceritain sedikit dong Mbak Mel ini latar belakang dan kesibukannya sehari-hari apa. Aku pikir hanya Strong Nation Instructure. Ternyata seorang presenter juga. Monggo diceritain Mbak Mel. Aku sebelumnya seorang jurnalis di salah satu media di Indonesia. Nah, terus aku menjadi presenter akhirnya. Nah, sekarang ketika menjadi presenter punya banyak waktu luang kan. Terus aku bingung aku mau ngapain ya. Sama dulu waktu aku jadi jurnalis itu memang aku tuh udah punya banyak berolahraga. Nah, akhirnya iseng ngambil sertifikasi, makanya sekarang aku sambil ngajar juga. Jadi presenting masih, kadang MC juga. MC juga. Kalau tahu sejak kapan sih suka yang namanya workout atau olahraga? Jadi tuh aku tuh benci banget disuruh olahraga, by the way, jujur aja. Oh ya? Iya, benci banget disuruh olahraga. Cuman pada saat itu memang aku sudah jadi presenter dan aku itu badannya kebetulan berlebih. Nah, di situ aku dikasih tahu, kamu nih harus ini nih, bener-bener kurusin badan nih. Kalau nggak kurusin badan, nggak... harus kamera face ya, Akhirnya di situ ada temanku yang ngajakin olahraga. Nah, nggak tahu kenapa, padahal waktu itu pertama kali olahraga yang aku ikutin tuh Muay Thai loh. Kardionya gila-gila. Muay Thai? Gila-gilaan, tapi nggak tahu kenapa selesai olahraga, walaupun capek, lemes, tapi kayak, aduh ini enak ya, gitu. Badan jadi lebih katanya kayak gitu. Karena kebetulan aku waktu itu juga menariknya siarannya tengah malam. Aku siaran jam 12 malam. Jadi olahraganya sore, pagi? Olahraganya siang. Siang, oke. Siangnya olahraga, tengah malam bawain acara. Ya, jangan sedih. Kalau di studio tuh dingin banget ya kan. Nah, aku tuh sering masuk angin, Bo. Oh, luar biasa. Terus kerokan ya? Kerokan, enggak? Terus kayak, masa begini terus, aku harus gimana? Iya. Aku udah berolahraga, keluar keringat yang banyak di situ, aku udah nggak pernah sakit-sakitan lagi. Terus dari situ mulai belajar yang lainnya, belajar pola diet, belajar latihannya yang bener kayak gimana, ngambil sertifikasi makin belajar lagi, karena ternyata formnya harus bener loh kalau ngelakuin gerakan ini, kalau ngelakuin gerakan ini yang kerasa nanti di otot mana, kayak gitu, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Memang mobilitasnya sangat tinggi banget ya. Begitulah kira-kira Mas Rizky. Jadi awal-awalnya karena tuntutan sebagai profesi presenter, ingin kamera face, badan yang fit, dimulai dari situ, jadi ketagihan untuk berolahraga. Padahal awalnya nggak suka sama sekali. Awalnya. Jadi dulu fotonya kayak apa awal-awal sebelum presenter? Before after aja dong, Kamel. Nanti kita kepoin ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baru masuk Mbak Tiara Thohir. Ini selamat datang Mbak Tiara. Masih di Mbak Mel. Gimana? Teman-teman, jadi yang baru gabung, Mbak Mel itu background-nya memang dulu sebenarnya bukan pecinta olahraga, tapi adalah seorang pembawa acara atau presenter. Nah, karena tuntutan pekerjaan, akhirnya terpaksalah beliau harus membentuk tubuh yang kamera face gitu ya. Tentunya kan kalau pas lagi pandemi gini kan jadwal syuting juga nggak sesering seperti biasanya, toh? Betul. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah pastinya. Iya, benar. Kepo banget nih seorang Mbak Mel nih selama WFH atau rebahan di rumah aja tuh ngapain aja sih? Masih tidur terus, lagi nggak ada kerjaan soalnya kita. Ngajar juga kan? Ngajar? Ini tiba-tiba disuruh WFH, kita kan bingung kan, gimana dong gitu. Akhirnya aku sempat buka kelas online. Jadi sebelum puasa aku sempat buka kelas online kayak gitu. Nah, beberapa ikut dan mereka kebanyakan yang baru pertama kali ikut Strong Nation. Nah, jadi mungkin aku juga interval training ngeri abis gitu, ngapain dong? Pokoknya capek aja. High intensity interval training. Wow. Yes. Jadi dilakukan ini tuh olahraganya kira-kira misalnya kita burpees. Nah, burpees misalnya 10 kali, nanti habis itu kita ada rest sekitar kurang dari 1 menit, paling 30 detik, nanti lanjut gerakan selanjutnya, kayak gitu. Terus nanti istirahat lagi 30 detik, lanjut lagi gerakan selanjutnya. Udah gitu aja terus kurang lebih selama 45 menit sampai 1 jam.
Oke, nanti kalau nggak salah ada videonya, nanti kita coba lihat ya. Nanti kita coba lihat sambil disiapin videonya. Buat saya pribadi yang bisa dibilang masih awam, terus bedanya sama workout biasa dengan Strong Nation ini yang high intensity interval training ini apa ya Mbak Mel? Jadi gini kan kebanyakan orang, aku pengen burn kalori deh, tapi tuh aku malas olahraga tiap hari. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu jawaban yang bisa kamu lakukan. Karena Strong dia adalah HIIT, dan gak cuma sih sebenarnya, ada HIIT dan juga kardio. Jadi HIIT dan kardio itu dua itu jadikan satu. Dia bisa membakar kalori yang ada di tubuh kita, itu nggak cuma selama latihan doang. Jadi dulu pertama kali aku ikut Muay Thai, selama Muay Thai itu yang kebakar, perkiraannya orang-orang kan beda-beda ya, perkiraannya ada sekitar 500 sampai 700 kalori yang kebakar dalam waktu 1,5 jam itu saja. Tapi kalau HIIT kardio, itu dia bisa membakar sampai 2 hari ke depan. Jadi even though you're sleeping, lagi nulis-nulis, jalan kaki, tiduran, dan lain sebagainya, itu terus kebakar sampai 2 hari ke depan. Gimana? Investasi. Bagus kebakar sampai 2 hari ke depan. Yes. Oke. Gerakannya harus benar, formnya harus benar, dan pada saat melakukan gerakannya itu beda sama kardio sih. Capeknya tuh capek langsung di otot-otot tubuh gitu loh, dari atas sampai bawah, karena HIIT yang Strong Nation ini dia total body workout, jadi dari atas sampai bawah semuanya kayak gitu. Jadi biasanya orang sampai nggak bisa dong. Oh, oke. Daripada kita bayang-bayangin aja, katanya Mbak Mel ada videonya ya. Jadi kuadran pertama itu kita mulai pemanasan jantung dulu, nanti kuadran kedua semakin meningkat, kuadran 3 ini HIIT-nya yang paling tinggi. Nanti kuadran 4 kita latihannya kayak yoga, pakai mat. Dilakukan kurang lebih sih 45 sampai 1 jam. Nanti badan tuh rasanya panas banget. Bener-bener panas banget, dan kayak fleksibilitas itu meningkat banget. Kayak kamu sebelumnya kakinya nggak bisa nyampe bawah gitu. Strong Nation pasti bisa nempel sampai bawah. Karena saking badan tuh panas banget nanti rasanya. Oke, berarti kalau misalnya untuk pemula nih seperti saya nih, seperti gua nih Mbak, ini bisa melakukan hal-hal yang seperti di video ini ya, selama kurang lebih apa durasinya? 45 sampai 1 jam bisa. Jadi emang ketika aku ambil sertifikasi juga aku dijelaskan setiap gerakan itu nanti akan ada yang base dan juga yang high interval. Jadi biasa aja kurang kerasa ini nih di otot-ototnya gitu, di otot paha kurang kerasa. Nah, aku nanti biasanya this is maximum, gerakan yang lebih maksimumnya lagi seperti apa. Nah, kalau misalnya aku lihat juga nih biasanya teman-teman, wah pada nggak kuat ternyata dikasih gerakan kayak begini. Oke, nanti aku kasih tahu ini gerakan yang lebih ringannya kayak gitu. Kayak misalnya gerakan yang ini nih, kan kakinya naik berkali-kali. Gerakan slow-nya itu adalah cuman dilakukan nggak usah pakai loncat, jadi one by one kayak gitu. Jadi nggak harus benar-benar secepat ini juga. Kalau misalnya kita udah sering kan badannya udah panas, pasti udah ready untuk melakukan gerakan-gerakan yang seperti ini. Begitu. Wow, menarik. Jadi bisa ngebakar sampai 2 hari ke depan lah ya. Tapi jangan jadi sebulan sekali juga ya olahraganya ya. Kapok gitu, capek. Benar. Jadi ingat gara-gara Mbak Asput bilang. Nah, ini berarti untuk frekuensinya Mbak Mel. Minggu berapa kali kalau buat pemula? Kalau untuk teman-teman yang baru mulai, menurutku sih minggu sekitar 2 kali dulu aja. Ikutin dulu, karena nanti badannya sakit semua pasti. Iya, benar-benar. Kali ngerasa, ini ya form yang bener tuh kayak gini ternyata ya, kayak gitu. Otot-ototnya nggak pernah digerakin, yang biasanya dia diem aja ototnya, tiba-tiba sekarang digerakin. Kan disaran, udah sering berlatih atau kamu atlet kan, yang di Strong ini ada juga memang kita buat namanya Strong 30. Jadi Strong 30 ini olahraganya dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Wow, menarik ya. Jadi pengen coba nih. Jadi teman-teman nanti yang pengen coba, pengen intens lihat video-video tutorialnya bisa mampir ke YouTube channel atau Instagram Mbak Mel. Bisa ya? Boleh. Kalau misalnya Strong Nation ini memang nggak boleh dipublikasikan lebih dari 1 menit di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Oh gitu? Kenapa itu Mbak Mel? Kenapa tuh? Memang sudah ada aturannya. Dan license yang aku ambil ini bisa digunakan di seluruh dunia. Jadi aku bisa ngajar di mana aja. Bisa ikut kelasku nanti aku ngajar di Doma Studio setiap hari Jumat jam 19.00, jam 7 malam.
bisa ikut kelas aku di sana, atau kalau misalnya aku buka kelas, biasanya aku nanti akan update di Instagram @melglb. Kayak gitu. Itu dia teman-teman, nanti mungkin bisa sambil dikepoin ya Instagramnya, alamatnya, terus juga kelas-kelasnya ya Mbak Mel. Pertanyaan berikutnya sesuai dengan judul nih Mbak Mel. Apa sih kita harus tetap fit walau di rumah aja menurut seorang Mbak Mel? Saat ini kan kondisi di luar sana lagi nggak jelas, kita nggak tahu apakah nempel di pouch yang sering kali kita pegang, apakah di handphone kita atau di tempat lain. Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga imunitas tubuh kita. Nah, salah satu yang mudah dilakukan dan terbukti juga karena aku sudah pernah mengalaminya sendiri, namanya siaran tengah malam, besok pagi pulang, terus habis itu olahraga masih kuat gitu kan. Dan ulang-ulang berbulan-bulan dan aku nggak sakit sama sekali karena imun tubuhku kuat adalah dengan berolahraga. Jadi intinya ya memang kita harus tetap fit selama berada di rumah aja. Dan aku paham banget sih, pasti teman-teman kayak mager, pengennya rebahan. Benar sekali. Olahraga itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, salah satu hal yang bisa membuat kita jadi disiplin juga. Jadi kayak dari bangun pagi terus kayak mikirin, oh nanti aku makannya ini, udah olahraga sayang deh kalau misalnya makannya goreng-gorengan, makannya manis-manis sayang deh. Semuanya jadi kayak dipikirin malahan. Dan apa ya, dengan kita hidup sehat, selalu melakukan kewajiban kita untuk selalu berolahraga, seminggu ya sekitar 3 kali sampai 4 kali, otot-otot kita itu yang tadinya tuh diem aja nggak ngapa-ngapain, sekarang akhirnya digerakkan juga. Nah, terus juga mungkin ada bedanya nih metabolisme tubuh kita nih. Kalau waktu kita masih muda, jujur deh, di sini siapa yang waktu muda kalau puasa dikit aja perut langsung seksi. Metabolisme tubuh kita juga sudah berubah sekarang seiring dengan bertambahnya usia. Seperti itu. Jadi kita harus kembaliin lagi metabolismenya kita supaya tubuh kita kayak kita waktu zaman dulu tuh. Jadi kayak puasa dikit aja udah seksi lagi nih bro. Udah singset ya. Oh iya. Iya, makanya dengan olahraga aja ternyata dampaknya, efeknya banyak banget ke tubuh kita. Seperti itu. Itu bisa memancing untuk mengembalikan metabolisme seperti waktu muda dulu kala ya. Betul banget. Pasti buat teman-teman yang masih awam banget sama olahraga atau bahkan masih nol belum pernah olahraga, mungkin alat-alat apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk berolahraga di rumah aja atau bahkan melakukan seperti high intensity high intensity training. Panjang ya, Bo? Iya, panjang ya. Alat-alat apa sih? Ribet nggak sih nyarinya atau bisa beli online? Sebenarnya banyak banget kayak, aduh aku tuh males olahraga soalnya nggak ada alatnya, nggak punya barbel. Iya. Nah, ini nggak usah banyak alasan dulu deh. Tubuh kita sendiri aja juga bisa dilakukan kok. Karena yang aku lakukan, yang di high intensity interval training ini, menggunakan beban tubuh sendiri. Kan gerakan-gerakannya pun simple. Seperti push up, burpees, itu berat juga kok, squat, tapi dengan form yang benar. Jadi nggak usah mikirin kayak harus pakai beban apa segala macam dulu. Udah dengan beban tubuh sendiri aja. Tubuh ini sudah berat, say, ya kan? Benar. Udah berat ya, Mbak Mel. Betul. Jadi karena sudah ada tubuh kita ini yang cukup berat ya. Kalau kita udah kuat baru deh. Oke, challenge deh kali ini aku mau pakai barbel 1 kilo. 1 kilo digini-giniin aja udah capek, Beb, 1 menit. Betul. Gitu. Mungkin kalau ada yang bisa beli matras olahraga ya syukur gitu ya, karena bisa di lobi atau di garasi rumah sambil dapat udara segar gitu ya. Betul. Kalau enggak, mat pakai handuk juga nggak apa-apa kok sebenarnya, karena mat itu kan fungsinya supaya kita nggak langsung bersentuhan sama lantai. Yang penting empuk aja. Biar empuk aja. Berarti kalau gitu kasur Palembang buat rebahan jadiin buat olahraga boleh dong? Kasur Palembang itu loh. Nah, terus karena bisa cerita sedikit nggak sih Mamel? Karena tadi udah ngomongin masalah apa aja yang harus dilakukan di rumah untuk olahraga. Terus juga high intensity. Strong Nation ya, gerakan-gerakan Strong Nation, terus juga alat-alat apa aja yang harus dipersiapkan. Kalau memang ada, ya syukur. Kalau nggak ada, nggak usah khawatir karena beban kita sendiri beban tubuh kita sudah berat.
Terus awal-awal nih Mbak Mel untuk menjadi pegiat kebugaran, pegiat olahraga, apalagi sekarang jadi instruktur ya dengan lisensi internasional, pasti pernah mengalami hal-hal apa aja yang bikin kita malas untuk olahraga. Nah, mungkin itu bisa diungkapin biar teman-teman, oh iya ya. Pernah kok ngalamin yang namanya malas olahraga, karena walaupun disiplin-disiplinnya kita tetap aja gitu, pasti ada masa-masa yang kayak, aduh malas banget olahraga, terus mungkin harus mengenali tubuh kita sendiri juga ya, karena kadang-kadang aku ngerasa, kadang di saat malas itu, aku coba mengevaluasi diri lagi nih, oh di tubuh aku nih lagi kenapa ya, aku lihat lagi, oh ternyata aku lagi moments, terus ternyata aku agak kelingan tuh, aku suka kayak gitu. Nah, ketika hal-hal tersebut terjadi, apalagi olahraga yang aku lakukan itu kan high intensity ya, itu aku bisa, kalau misalnya kita nggak kuat, bisa sampai pingsan, bisa sampai hitam semua, nggak bisa melihat apa-apa, kayak gitu. Jadi bener-bener kayak, kamu juga harus bisa melihat tubuh kita lagi kenapa nih tubuhnya, lagi capek atau lagi maunya diapain. Yang aku lakukan adalah, aku akan mencoba menggantinya dengan yang low intensity. Nah, gerakan-gerakan yang biasa aku lakukan untuk low intensity biasanya adalah gerakan-gerakan yoga aja. Karena sebenarnya kita itu sebagai manusia punya kewajiban untuk otot-otot yang ada di tubuh kita digerakkan setiap hari. Nah, gerakan yang bisa dilakukan, biasanya aku banyak ngelakuin gerakan yoga sih. Nggak lama-lama kok, 30 aja paling. Contohnya kayak gimana sih? Simple. Aku tuh enak banget adalah gerakan down dog. Apa tuh? Down dog, iya. Gerakan down dog itu gerakan yang simple, yang bentuknya segitiga. Tangannya di bawah, kakinya di bawah juga. Jadi kayak segitiga gitu. Itu satu gerakan yang gampang-gampang susah sebenarnya, tapi itu kasih power buat seluruh tubuh kita, dari tangan, bagian punggung, kaki, sampai ke bawah. Karena kita harus menekan kakinya kalau bisa sampai ke bawah, nempel di lantai. Kayak gitu. Dari down dog, biasanya bisa ke depan buat cobra. Jadi punya ditarik ke atas. Nah, setelah cobra, bisa balik lagi ke down dog lagi. Itu seenggaknya otot-otot yang ada di seluruh tubuh kita ikut bergerak. Itu gerakan yang simpel banget kan, yang di kasur aja bisa kamu lakuin sebenarnya. Bener. Jadi baru bangun tidur, baru habis bangun dari rebahan. Kamu kalau misalnya bangun tidur suka kayak ngulet-ngulet gitu nggak sih? Iya, itu ngulet, iya. Itu sebenarnya salah satu hal yang memang harus dilakukan loh, percaya atau? Oh gitu, serius? Otot kita itu tuh nggak bisa kayak bangun langsung gosok gigi, mandi, apa segala macam, nggak bisa. Stretching dikit, itu kan stretching sebenarnya. Ya udah, kita buka dulu tangannya ke atas, gerakin sedikit, gerakin bagian kepalanya. Karena kadang-kadang banyak teman-teman yang suka salah bantal, kepalanya sininya sakit, ya kan? Bener banget, jadi sengklek. Nggak terlalu sakit, misalnya tangannya ditarik kayak gini. Ini simple ya. Simple untuk stretching ya, bisa dilakukan seperti ini, terus dibalik. Nah, dan coba dilakukan gerakan selanjutnya untuk tangan yang lainnya. Oh, ini bangun tidur nggak masalah ya, kayak gini-gini ya? Iya, ini untuk di sini nih, untuk di bagian leher sini. Gitu, tuh gerakan-gerakan simpel kan sebenarnya. Bisa dibilang tadi gerakan-gerakan yang Mbak Mel bilang itu merupakan gerakan-gerakan yang bisa atau mudah dilakukan selama di rumah aja, mulai dari bangun tidur, terus juga kalau sekarang kan lagi WFH nih, atau kebanyakan di rumah aja, mungkin awal-awalnya untuk stretching, ya kalau mau ikutan kelasnya Mbak Mel, monggo bisa ikutin Strong Nation ya Mbak Mel ya. Betul banget. Bisa 2 hari ke depan ngebakar kalori ya. Gue asik ya. Gila, keren banget. Oke Mbak Mel, kita coba ngobrol-ngobrol sekarang sama Mbak Asput. Thank you Mbak Mel, nanti kita akan lebih ngobrol-ngobrol lagi, akan ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum ke Mbak Asput, saya mau ngucapin selamat sore dan selamat datang kepada Mbak Trisha Suherman selaku CEO Bambu Spa. Mbak Trisha, wow. Halo. Selamat bergabung Mbak Trisha, terima kasih sudah join. Halo semua. Hai pagi Mbak Putri yang cantik. Halo. Sekarang kita ke Asput. Kabar selama WFH ini? Alhamdulillah, sehat, baik, alhamdulillah. Kegiatannya MC? Backgroundnya sih dulu
Boleh ngomong gue lo aja? Oh, boleh banget. Boleh ya? banget, coy. Lu Jaksel kan? Lu Jaksel juga kan? Oh, of course. Jadi dulu gue ikut Miss Indo. Miss Indonesia. Di 2017. Nah, dari situlah jadi pintu pertama gue untuk bergerak di industri entertainment ini. Dan gue memilih untuk presenter karena dari sebelum ikut Miss Indo ini juga udah sering MC. Dan alhamdulillah sekarang udah tahun 2020, udah tahun ketiga lah. Jadi presenter di TV. Iya. Oke, berarti on air, off air terus ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti kurang lebih sama nih kesibukannya sama Mbak Mel nih. Sama. Kan kalau lagi pandemi gini kan, gua aja punya teman-teman yang profesinya MC atau presenter, ada yang mungkin masih sesekali bawain acara. Kalau lo sendiri memang total di rumah aja atau sesekali juga harus bawain acara? Nah, di masa pandemi ini gue memutuskan udah sekitar 2 bulan belum ambil kerjaan sama sekali masa pandemi ini. Jadi gue benar-benar total di rumah, paling keluar rumah buat belanja bulanan, belanja mingguan untuk masak gitu-gitu. Tapi kalau kerjaan 2 bulan persis lah kayaknya. Udah nggak ambil sama sekali. Kalau Mbak Mel kan masih ambil. Kalau gue udah nggak, ya. Ketika lo full di rumah aja, terus lo ngapain dong? Apa lo webinar kayak gini? Lo live, lo bikin live Instagram atau webinar via Zoom kayak gini, atau ngapain aja lo selama di rumah? Ya ampun, ini tuh webinar pertama gue, by the way, dengan Kece. Oh ya? Kece. Kece Talks ya, luar biasa. Serius. Perdana. Jadi benar-benar nikmatin yang biasanya sibuk banget, sekarang benar-benar nikmatin waktu di rumah aja ya. Terus gue juga sempat lihat di akun Instagram lo dan juga di Instastory. Lo tipikal orang yang pecicilan atau memang lo suka suka olahraga? Pertanyaannya susah ya. Kayaknya harus ditanyakan ke orang-orang yang kenal sama gue gitu. Lo yang pecicilan? Gue sih basically suka olahraga. Atau yang olahraga? Apa? Olahraga. Iya. Enggak, gue doang kan yang tahu ini apa di sini. Ada yang tahu kan? Semuanya ada yang tahu kan? Banyak tahu. Kayak cuma gue doang yang main di aplikasi itu maksudnya. Kalau gue biasanya suka olahraga, gue member juga di gym. Jadi ketika pandemi ini memang nggak bisa olahraga lagi sama sekali di luar. Dan itu kita harus adaptasi dong, karena kan nggak mungkin kita nggak olahraga. Olahraga itu kan udah jadi kebutuhan ya. Betul banget. Jadi gimana caranya olahraga tetap di rumah. Meskipun rasanya emang beda banget. Kalau di tempat gym itu kan kita ketemu banyak orang. Sosialisasinya dapet, olahraganya juga dapet. Kalau di rumah kan kayak ya udah gitu olahraga sendiri aja. Cuman ya mau gimana lagi, karena kita sekarang lagi di rumah aja, kita harus bisa beradaptasi ya. Gimana pun caranya harus tetap gerak di rumah. Nah, caranya adalah versi gerak kayak lo tuh kayak apa sih? Versi gerak kayak gue. Kalau kan juga olahraga ya. Iya, olahraga. HIIT gitu, HIIT. 2 sih. Iya. Kalau gue, kalian bisa coba juga loh semuanya. Itu olahraganya bisa dengan main TikTok. Main TikTok. Yes, Astrini Putri 2020 Miss TikTok Indonesia. Enggak, serius. Loh, tetap fit di rumah aja. Justru iya. Menurut gue, ketika lo bikin konten berupa TikTok, itu kan membuat gerakan-gerakan. Selain lo bisa menunjukkan kreativitas lo, ya nggak sih? Terus benar. TikTok tuh manfaatnya apa? Selain bisa menunjukkan kreativitas. Terus kedua, TikTok itu menurut gue pribadi itu bikin happy. Bikin happy. Oke. Yang ketiga, makan waktu. Asli, itu membunuh banget waktu lo. Jangan sampai kebablasan ya. Gue udah berhari-hari kayak gitu. Gue harus tobat. Tapi nggak, intinya ada positifnya ya. Ada positifnya sih, ada positifnya. Jadi kalau orang-orang yang gue olahraganya ini biasanya ikut kelas. Oke. Kelas dance cardio.
Jadi gue agak susah untuk olahraga sendiri, kayak nggak ada yang memotivasi gitu. Nggak ada yang menyemangati. Nah, kalau lo di TikTok, kayak lo bikin gerakan, ya kalau lo suka dance, gue yakin lo suka aplikasi ini. Jadi kayak, ibaratnya lo bikin koreo, terus lo rekam, mereka udah ada lagunya, bikin lo satisfied dan mengeluarkan keringat, dan olahraga memang. Jadi, cara lain olahraga di rumah versi Asput itu, dia adalah dengan membuat konten di TikTok, buat TikToknya. Penasaran nggak sih kayak apa sih? Bisa. Lu banyak kan? Ada 1.000 video TikTok kalau nggak salah ya? 5.000. 5.000. Boleh Mas Fajar kasih intip dong? Oh, beneran dibuka dong TikToknya? Kayaknya yang agak-agak lincah ya. Gue gak dikasih tahu ini. Nah, ini maksud gue adalah lu punya banyak pilihan untuk tetap fit di rumah. Yes. Lu bisa niruin Mbak Mel, lu juga bisa niruin ala Asput. Yang penting badan lu tetap fit. Nah, ini lincah banget. Betul. Boom! Yo! God! Tapi percayalah ya, itu tuh beneran kayak keringetan karena gue suka olahraga dan di TikTok ini gue olahraga beneran gitu, ngegerakinnya beneran. Jadi kayak beneran lo ikut kelas, Ki. Totalitas ya gerakannya ya, Put. Totalitas, iya bener. Jadi jangan cuma goyang-goyang gini-gini doang. Jadi gue harus ada keringetannya gitu. Nggak, ya gue setuju. Jadi maksimal, karena kan ya itu kan dia gerak jadinya, jadi ya senang aja ngeliatnya tetap fit di rumah aja dengan bertiktok ria. Luar biasa. Jadi TikTok tuh banyak banget manfaatnya ya, Put ya. Dan melatih kepercayaan diri juga nggak sih? Iya. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan lu bilang juga olahraga itu kan sangat penting banget buat kita di rumah aja. Dengan profesi lu sebagai presenter, akhirnya lu memutuskan selama pandemi ini, udah 2 bulan lebih lo nggak keluar rumah, nggak beraktivitas keluar rumah. Akhirnya daripada nggak olahraga, karena lo tipikal orang yang harus olahraga ramean, akhirnya lo berkreasi melalui TikTok. Itu berhasil membuat lo berkeringat terus. Yes, sedikit mengobati lah ya kerinduan gue untuk olahraga di luar, rame-rame gitu. Ya. Nah, terus kalau versi lo nih, Put, ada lagi nggak sih misalnya kayak saran nih buat teman-teman yang mungkin pengen olahraga di rumah aja selain TikTok-kan, terus selain ngikutin dari Mbak Mel, Strong Nation. Sebenarnya gue juga selain di TikTok itu kayak sebagian lah ya, itu karena kan kardio banget ya TikTok itu. Iya. Gue juga ada ikutin olahraga yang menurut gue ini sangat amat mudah untuk kita ikutin. Dan juga gampang lah selama kita punya internet connection, itu gampang banget. Di YouTube itu banyak banget orang-orang kasih exercise plan gitu-gitu, dan itu tuh gampang semuanya. Contohnya mungkin Mbak Mel juga kan ada di YouTube ya. Iya, betul. Kalau di luar negeri juga banyak banget sebenarnya, pilihannya udah segampang itu. Cuman yang susah itu kan sebenarnya memulainya, ya kan? Gimana sih kita mau mulai olahraga itu mager banget, apalagi kayak di rumah nggak ada kerjaan, ada kasur, ada makanan. Jadi kayak kita bakal milih yang lebih gampang nggak sih? Nonton drakor lah, nonton series. Gitu. Itu sebenarnya yang paling susah menurutku. Kalau misalnya kita mau lihat orang sih itu udah gampang banget. Cuma balik lagi sih, kalau aku nggak tahu nih ya teman-teman semuanya pada setuju nggak, kalau menurutku olahraga itu memberikan kita efek bahagia. Setuju nggak? Setuju. Udah gitu, di saat pandemi ini kan kita nggak cuma harus jaga kesehatan fisik, tapi kesehatan mental ya. Iya, itu penting banget karena kita selalu di rumah aja. Bener. Salah satunya menurutku adalah kita harus olahraga, karena olahraga itu bisa ngeluarin hormon endorfin yang bisa bikin kita bahagia, bisa bikin kita tenang, which is ngejaga kondisi kita juga selama masa pandemi ini, biar kita nggak stres, biar kita nggak cepet sakit. Jadi itu yang harus ada di otak kita, bahwa kita tuh harus tetap gerakin badan. Bener banget, iya sih. Jadi kadang-kadang orang nggak sadar ya kalau ternyata olahraga itu juga mempengaruhi mental health kita selain physical health kita ya. Penting banget. Banget. Gue jadi merasa bersalah nih, gue kayaknya udah hampir sebulan gak olahraga, coy. Seriusan? Mungkin habis ini lo langsung olahraga, Ki. Gue tipe orang yang olahraganya harus lari di luar. I see. Ketika di rumah aja, sumpah gue langsung kayak, gue rebahan aja lah. Bener banget kata Mbak Mel, kata lo, Put, jadi
ketika kita jarang olahraga, lama-lama jadi kayak frustasi gitu loh. Bosan. Jadi aku kalau boleh sharing ya. Boleh. Ada yang atlet, dia tuh emang atlet pesepeda. Sepeda. Oke. Latihannya kan selalu di luar tuh. Kan tadi kamu bilang, aku selama ini kalau lari selalu di luar. Nah, temenku ini, atlet sepeda ini, sekarang akhirnya latihannya beneran cuma di rumah doang. Pakai apps, pakai aplikasi gitu, tapi di rumah. Jadi statis jatuhnya. Ya, dan dia rutin melakukan itu tiap hari. Bareng-bareng sama-sama tuh sepeda. Iya, tapi benar. Menarik banget. Kita langsung aja kali ya ke sesi tanya jawab karena udah ada yang nanya nih. Boleh? Atau ada yang mau tambahin nggak, Put? Menurutku, aku udah ngerasain banget jatuh bangunnya di rumah aja ini. Kayak mungkin masih akan terus berlangsung. Cuman kalau misalnya kita udah mulai ngerasa suntuk, stres, terus nggak bisa ngapa-ngapain, menurut aku salah satu yang paling efektif adalah kita gerakin badan. Yang penting gerak aja, yang penting kita keringetan. Insya Allah deh itu kayak moodnya tuh akan menjadi jauh lebih baik. Baik itu di-record maupun nggak di-record ya. Sudah percaya diri, di-record, di-publish nggak apa-apa. Ya karena apa-apa. Jadi apa? Penyemangat. Langsung aja kita ke tanya jawab. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan apapun seputar fit di rumah aja, langsung aja tanya di grup chat. Udah ada dari Aris Maulana. Nah, ini Aris temen gue nih, Mbak, dari Jakarta. Sama nih, dia juga sekarang full WFH. Bang, mau nanya nih, gimana cara buat balancing antara kesehatan, kerja, ngehibur diri, dan puasa selama di rumah aja? Ada timing atau pola tertentu nggak biar selama di rumah aja bisa sehat, tetap kerja, dan berpuasa? Waduh. Coba dulu nih, Put, kamu dulu atau? Oke, kesehatan, kerja, ngehibur diri, puasa selama di rumah aja. Iya, benar. Ini challenge buat kita ya. Karena kita lagi puasa, tapi nggak bisa kemana-mana. Cuman sebenarnya, kalau menurutku, waktu yang lebih banyak kita habiskan di rumah ini, justru kita bisa jadi lebih aware gitu untuk ngebagi waktunya. Misalnya, kesehatan, kita harus tetap olahraga. Kalau kerja kan pasti ada waktunya. Terus ngehibur diri, ya mungkin bisa kita lakuin. Tetaplah kita harus nggak boleh strict sama kita sendiri, kayak kalau misalnya kita suka nonton ya silahkan nonton gitu. Tapi yang paling penting ya itu kalau misalnya menurut aku tetap jaga pola makan, tetap jaga pola tidur, semuanya tetap harus balance sih. Sama seperti tidak adanya WFH. Kalau aku sendiri emang pas sebelum masuk bulan puasa itu udah cukup challenging, dan aku karena selama ini emang di rumah aja, aku memang mencoba baca banyak jurnal selama ini, jurnal kesehatan ya. Jadi belajar biologi gitulah intinya. Olahraganya nggak kuat dong saya gitu kan. Nah, akhirnya aku baca-baca jurnal, coba lihat di YouTube juga, dan aku coba combine cari tahu yang benar tuh yang mana gitu kan. Akhirnya aku merubah pola olahraga aku, pola makanan aku, dan semuanya sekarang akhirnya. Biasa lakukan itu setelah berbuka puasa, entah itu 1 jam setelah buka puasa atau 2 jam setelah buka puasa. Jadi aku olahraga tuh malam-malam. Bisa sekitar jam 7 sampai jam 8-an gitulah, atau jam 9 malam. Nah, terus setelah itu baru aku nanti, jadi pas buka puasa ini, pola makannya adalah yang dimakan cukup sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, yang penting bisa kasih energi. For example, kamu minum smoothies. Smoothies itu kan, entah itu isinya sayuran atau buah-buahan, kan dia udah di-blend ya. Jadi perut kita akan untuk menyerap dia serat-seratnya yang ada di situ. Nah, atau kamu makan granola. Nah, makan granola itu juga bisa. Yang lainnya adalah makan kurma aja, sama minum air putih. Udah itu aja. Tunggu dulu 1 jam sampai 2 jam, energi di tubuh udah kuat, udah habis itu mau olahraga untuk high intensity akan kuat di situ. Nah, karena sebelumnya aku pernah olahraga sebelum buka puasa, itu baru 15 menit. Ampun, napas habis, nggak kuat sama. Kita itu nggak boleh lapar ketika kita berolahraga. Kita nggak boleh lapar sama sekali. Jadi kita harus punya energi yang ada di dalam tubuh kita untuk dibakar melalui olahraga. Kayak gitu. Jadi iya logis kan. Jadi kayak oh iya ya, kita kan olahraga ada yang pengen dibakar. Apa yang pengen dibakar gitu. Nomor 1, kita butuh protein dalam jumlah yang paling tinggi pastinya. Yang kedua fat, baru yang terakhir adalah carbs gitu. Baru dari penuhin yang itu. Begitu. Terus jadi kalau olahraga itu malam, pola makan semua berubah di malam dan sahur pagi hari.
Nah, terus habis itu waktu siang hari itu banyak bisa digunakan untuk menghibur diri. Buat tadi yang suka nonton, silahkan nonton. Buat tadi yang mau bikin TikTok siang-siang, it's okay. Pencahayaan bagus saya kan bisa dilakukan di rumah gitu kan. Atau mau foto-foto di luar, nah siang hari bisa dilakukan. Atau kalau kalian anak kosan yang sibuk nyuci, lakukan tuh pagi, ya kan? Sambil pakai musik kan, jedak jeduk gitu kan. Anggap aja lagi nge-DJ ya, Ki. Nah, itu dia, Riz. Jadi perlu diperhatikan juga asupan pola makan. Nah, terus tadi waktu terbaik untuk olahraga, kata Indah nih. Itu kapan ya, Kak? Malam-malam itu baik nggak sih buat olahraga sebenarnya? Nggak apa-apa, cuman habis itu biasanya efeknya adalah nggak bisa tidur. Soalnya kita hormon yang ada dalam tubuh kita tuh kayak it's time to wake up, biasanya kayak gitu sih. Efeknya biasanya akan susah tidur. Cuman kalau kamu emang disiplin waktu ya, kayak oke, jam segini pokoknya gue harus tidur, jam 11 paling enggak, jam 11 itu harus tidur. Karena organ-organ dalam tubuh kita, hati dan lain sebagainya itu akan mulai bereaksi di jam 11 gitu. Jadi jam 11 jam 11 malam. Yes. Dan cara gampang buat bikin orang yang susah tidur untuk tidur adalah matiin lampu. Udah. Nih guys, dengerin sekali lagi guys. Ini banyak banget anak-anak millennials, anak-anak muda. Handphone jangan taruh deket ataupun yang gampang diraih sama tangan. Jauhin, taruh di meja, pojok. Jauh, pokoknya jauh. Matiin lampu, udah. Itu aja. Matiin lampu, jauhin handphone. Itu aja. Jadi ya gue pribadi juga kadang-kadang tidur, kalau lagi WFH gini. Put, lu sendiri tidur berapa jam biasanya? Sebelum pandemi sama pas pandemi lu sendiri tidur berapa jam? Gue tuh tipe orang yang kalau tidur harus lama sih. Kalau orang kan normalnya 7. Enggak ya? Enggak. Merem sambil... Orang kan katanya idealnya tuh tidur 7-8 jam. Ya. Per hari. Kalau gue tuh bisa lebih dari itu. Karena... Serius. Gue harus banget. Tidur tuh gue harus lama. Tapi kan memang menyesuaikan juga sama aktivitas ya. Dulu sebelum sebelum ada pandemi ini, gue tuh syuting tuh jam 2. Berarti gue tuh jalan dari rumah jam 12. Okay. Jadi tuh gue bisa bangun tuh siang. Gue tuh kebiasa bangun siang emang. Tidurnya gue malam. Nah, gue tuh tipenya begadang. Ketika puasa ini, gue tuh tidur setelah sahur. Jadi gue memang olahraganya juga sama kayak Mbak Mel malam-malam. Setelah buka puasa. Sejam, 2 jam, kayak jam 9, jam 10 gitu. Karena pas buka puasa itu gue biasanya nggak makan berat. Cuman makan kurma atau makan buah. Nanti makan beratnya itu ketika sahur. Nah, sahur habis makan berat tuh biasanya baru mulai ngantuk. Jadi emang ritme tidur gue tuh udah keputar banget karena memang siangnya gue gak ada aktivitas kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Misalnya nanti gue ada aktivitas, gue bisa menyesuaikan lagi. Tidur tuh gue bisa lebih dari 8 jam. Bisa kayak 10 jam, 12 jam. Orang yang deket sama gue pasti tahu banget. Asli. Tapi nggak bisa karena kalau tidurnya kurang, mood gue pasti berantakan. Iya, terus betul. Abis itu muka juga jadi nggak bagus ya Mbak Mel. Bener-bener langsung kelihatan. Bener-bener jerawatan. Makanya kalau menurut aku tuh kalau kita mau cantik gitu buat perempuan-perempuan, salah satu caranya cukup tidur itu ngaruh banget. Tidur. Bagus cukup tidur itu ngaruh banget. Tidur tuh penting banget ya, penting banget. Banget. Nah, itu tuh Indah. Jadi olahraga malam-malam itu nggak apa-apa ya. Asal juga waktu tidurnya juga harus cukup. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak yang nanya nih. Kak, mau tanya kalau misalkan orang darah rendah, jangankan olahraga, bangun tidur aja udah kelenyengan. Gimana olahraga yang aman buat orang darah rendah? Nah, ini gimana nih? Oke, buat darah rendah, aku juga darah rendah kok. Sama dong, kita tos dulu. Riana. Itu aku juga kelingan biasanya. Terus kayak kita itu kalau habis bangun tidur nggak bisa yang namanya badan tuh langsung aku harus gosok gigi ini. Kita nggak bisa melakukan itu. Kita bangun tidur itu harus menyiapkan waktu sekitar 10-15 menit buat duduk dulu paling nggak. Ngapain ngulet-ngulet aja dulu. Stretching badan dulu dikit. Nah, udah habis itu baru kamu nanti berdiri pelan-pelan, baru melakukan aktivitas yang lainnya. Terus tadi pertanyaannya adalah gimana caranya melatih supaya orang darah rendah itu bisa olahraga, kira-kira kayak gitu ya?
caranya adalah coba aja dilakuin dulu. Karena tubuh kita itu adalah tubuh yang bisa dilatih sebenarnya. Wah, aku nggak kuat nih. Kayak Muay Thai misalnya. Ya, aku nggak kuat nih nendang-nendang samsaknya itu. Berat banget rasanya. Tapi coba kamu lakuin aja tiap hari. Lama-lama kamu jadi yang paling kuat di antara yang lainnya yang nggak pernah latihan sama sekali. Tubuh kita pun seperti itu. Jadi intinya adalah dilatih terus. Seperti itu. Jadi yang penting dicoba dulu. Dicoba dulu ya. I know that. Cuman ya dicoba aja dulu pokoknya ya. Tapi jadi keingetan Mbak, kalau untuk orang darah rendah itu harus ada asupan makanan khusus atau minuman khusus? Dari semua jurnal yang aku baca selama ini, mereka menyatakan sebelum olahraga itu kamu harus isi dengan energi dulu. Makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi. Nah, tadi yang kayak Asput makan tuh juga bagus tuh. Buah-buahan, granola, ataupun kurma. Itu semuanya adalah energi yang bisa digunakan untuk kemudian selanjutnya dipakai untuk berolahraga. Cuman jumlahnya memang jangan terlalu banyak juga. Karena kalau terlalu banyak nanti suka kayak mau muntah gitu gak sih? Balik lagi ke atas makanannya. Benar. Setelah makan nggak terlalu banyak, kasih jeda waktu dulu 1 jam atau 1,5 sampai 2 jam baru mulai olahraga kayak gitu. Jadi yang kita makan itu nutrisinya udah terserap sama tubuh kita dulu dan siap dipakai untuk berolahraga gitu. Kuat deh pasti. Ya, yang pasti kalau gue sama persis sih sama Mbak Mel, kalau sebelum olahraga itu jangan makan berat. Betul. Iya, karena nanti bisa muntah ataupun jadi sakit perutnya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita habis seharian puasa, kita kan butuh energi gitu ya Mbak Mel ya. Kalau aku biasanya dapetinnya dari buah-buahan, karena buah-buahan sendiri kan udah mengandung gula. Ya. Tapi lebih sehat. Nah, itu biar kita kuat untuk olahraga. Nanti ketika lapar, ya setelah makan ya, setelah olahraga baru bisa makan ya. Kalau misalnya sebelum olahraganya jangan makan berat dulu, biar nanti badan kita juga jadinya nggak berat gitu ketika olahraga. Sekali menjawab pertanyaan dari Abigail Pauline. Itu dia ya saran-saran yang harus dikonsumsi sebelum olahraga. Nah, kalau tantangannya sendiri, apa sih sebelum olahraga? Ada nggak sih Mbak Mel put pantangan sebelum olahraga makan apa selain makan berat atau ada spesifik nggak? Kalau gue pribadi sih sebelum olahraga nggak ada spesifik makanan yang pantang sih. Asal jangan kebanyakan aja. Ya maksudnya jangan nasi lah gitu. Sebenarnya selama ini aku juga nggak ada pantangan apa-apa sih. Yang penting jumlahnya jangan terlalu banyak dan kalau nasi pun aku ngerasanya terlalu berat ya. Jadi kalau bisa emang sebelum olahraga cari sumber energi yang lebih gampang diserap sama tubuh aja, kayak itu tadi buah-buahan, kurma, granola, atau kalau buka puasa tuh enaknya pakai air kelapa tahu. Itu enak. Benar. Air kelapa. Habis ini langsung jajan air kelapa nih pasti Mas Rizky. Itu dia Abigail, Pauline. Jadi intinya jangan harus diperhatikan porsinya, terus juga ya yang ringan-ringan aja seperti buah-buahan, granola, mungkin sereal juga bisa ya. Betul. Susu low fat mungkin ya. Bisa. Atau susu yang biasa aja juga nggak masalah kali. Iya, nggak masalah sih. Yes, sepertinya waktu kita terbatas. Waktunya yang harus memisahkan kita di Kece Talks. Tetap fit di rumah aja pada sore hari ini bersama Astrini Putri dan juga Melisa Gilbert. Sayang banget, terima kasih banyak Mbak Mel dan juga Asput. Dan aku mau ngasih tahu buat teman-teman di sini, ada promosi menarik. Kalau kamu mau baju kece dari Kenes, caranya gampang, ikuti terus acara Kece Talks, karena ini sesi pertama, akan ada 3 sesi lagi ke depannya dari Galley of Kenes, GALLEYOFKENNES. Nah, bisa diikutin dan follow akun Instagram itu. Buat kamu yang ikutin sesi 1 sampai sesi 4 akan berkesempatan mendapatkan baju kece dari Kenes. Nah, ini dia contoh baju kecenya. Wow. Cewek-cewek ya. Jangan cowok tapi. Sayangnya cowok nggak bisa pakai ini. Mungkin boleh dapat ini buat pasangannya atau buat perempuannya ya. Dan nanti juga akan ada door prize. Ada door prize menarik nih buat teman-teman yang ikutin sesi pertama Kece Talk sampai sesi keempat. Itu ada rendang dimasak Nona. Nah, ini
Mas Rizky ya, tadi habis diomongin loh, muncul juga. Iya, pas banget kan? Kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Melisa Gilbert, sukses terus untuk Strong Nation sebagai Strong Nation instructor-nya. Terima kasih banyak Mbak Mel. Tetap fit terus ya Mbak Mel, dan juga Asput, lo harus upload terus TikTok lo yang menginspiring teman-teman di sana untuk menggerakkan badan. Anak-anak muda di sini selain bisa kreatif dan juga tetap terjaga fitnya, kebugarannya. Dan terima kasih banyak Mbak Asput, terima kasih banyak. Thank you. Dan juga sekali lagi terima kasih banyak untuk yang nanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikutan Kece Talk. Sesi pertama tetap di rumah aja. Buat teman-teman masih ada 3 sesi yang bakal seru. Kedepannya kita akan ngomongin tentang fashion. Kita akan ngomongin tentang interior design. Dan kita akan ngomongin tentang kuliner. Itu dia. Caranya kepoin terus di akun Instagram @hotelkece. Akhir kata, kalau begitu saya mohon pamit, mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata, ada bercanda-bercandaan yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya, terima kasih Asput, terima kasih Mbak Mel, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, nyalain. Yang masih ada videonya nyalain, sorry. Aku boleh foto nggak sih? Boleh. Kita bersama. Ayo. Grace Monica, Tama, Elok, Tiara Thohir, Tricia Suherman, teman-teman yang masih join, kita foto bersama. Nadia Fahnas, boleh? Kita foto bersama. Kasih aba-aba. Tama, Elok, Nadia Fahnas. Kali ya, kita udah bisa foto barengnya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you Mbak Tirsya Suherman. Thank you Mbak Tirsya. Thank you.